Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Ya, kita Baik. bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih dapat bertemu meskipun di tengah wabah pandemi corona dan mengharuskan kita hanya bertemu buat tatap maya seperti ini. Tapi kita bersyukur karena kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Di tengah wabah pandemi corona, Ibu ingatkan kalian untuk selalu menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu apa saja? 3M. Mencuci tangan, memakai masker. Mencuci tangan, memakai masker. Ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sehingga kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona yang mematikan ini. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai rasa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan Nona Rani untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Nona Rani. Oh, mungkin Nona Rani jaringannya bermasalah. Kalau begitu silakan Nona Yosi pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih menjaga kami sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, terima kasih Nona Yosi yang sudah memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, Kakak Ebisnae, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ronald Kapitan ada sakit, Ibu. Ya, kita sama-sama berdoa untuk Ronald ya, supaya dia boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Sehingga pada pembelajaran daring berikutnya, dia juga bisa bersama-sama hadir dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Sebagai salah satu kewajiban kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, mari kita sama-sama melafalkan atau mengucapkan teks Pancasila. Kita mulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin jalan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat bagi Indonesia. Jadi Pancasila merupakan sila negara atau landasan negara. Kiranya sila-sila dan Pancasila itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, pada materi pembelajaran kali lalu kalian sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kira-kira siapa yang masih ingat apa tujuan klasifikasi makhluk hidup? Apa tujuan dari klasifikasi? Ya, Dini ada mengangkat tangan. Silakan jawab, Dini. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup sehingga Ya, untuk mengelompokkan makhluk hidup sehingga mudah dikenali.
Jadi ada pengelompokan-pengelompokan dalam klasifikasi sehingga kita mudah untuk mengenali suatu makhluk hidup. Apakah kalian pernah mendengar suatu sistem namanya tata nama binomial nomenklatur? Belum. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ya, kalau belum nanti kita akan mempelajari. Selanjutnya, kalian pernah tahu tanaman mangga? Semua pasti tahu ya. Tahu Ibu. Tahu. Semua tahu tanaman mangga atau tidak? Tahu Ibu. Tahu, Ibu. Ya, Ibu. Tanaman mangga itu merupakan nama tanaman mangga merupakan nama secara umum. Namun ada juga nama-nama daerah dari tanaman mangga. Misalnya dari suku Alor. Coba Nona Dini sebutkan nama mangga menurut suku Alor. Itu namanya apa? Nama mangga menurut suku Alor tuh Mogoi, Ibu. Ya, namanya Mogoi. Kalau dari suku Sabu, Nona Angel, namanya apa? Wopau Ibu. Wopau. Kalau dari suku Rote, namanya apa Yosi? Mbau. Ya, jadi kalau menurut bahasa daerah, maka mangga sudah memiliki bermacam-macam ya, sesuai dengan daerah masing-masing wilayah. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam kita mengenali suatu tanaman. Kalau misalnya kalian bayangkan dalam satu daerah hanya ada orang-orang yang tidak mengetahui bahasa Indonesia. Mereka hanya tahu bahasa daerah. Apa yang akan terjadi? Apakah mereka bisa saling berkomunikasi dengan baik? Tidak bisa. Tidak bisa Ibu. Otomatis tidak bisa ya, karena bahasa yang satu berbeda dengan bahasa suku yang lainnya. Ya, sehingga pasti kesulitan. Untuk hidup, bayangkan saja nama mangga dalam bahasa yang ada di suku-suku di NTT saja sudah begitu banyak. Apalagi kalau satu Indonesia, pasti mereka juga menyebut nama mangga dengan bahasanya sendiri-sendiri. Nah, hal ini menimbulkan kesulitan dalam kita mengenal suatu tanaman. Oleh karena itu, para ahli memperkenalkan suatu sistem yang namanya sistem tata nama binomial nomenklatur, yaitu sistem tata nama penamaan ilmiah pada suatu makhluk hidup. Sehingga nama makhluk hidup bukan lagi disebut dengan nama daerah atau nama asal wilayah negara, tapi disebut dengan satu nama. Sistem tata nama binomial nomenklatur yaitu memberikan nama Latin kepada masing-masing tanaman. Sehingga tidak lagi orang menyebutnya dengan nama-nama bahasa daerah, tapi memperkenalkan suatu tanaman menurut bahasa Latin yang berlaku secara internasional. Nah, untuk itu hari ini kalian akan mempelajari secara lebih detail tentang sistem tata nama binomial nomenklatur atau tata nama ganda atau nama Latin pada suatu spesies. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan penerapan model pembelajaran discovery learning, Ibu harapkan kalian mampu untuk menjelaskan dan memahami secara lebih detail tentang tata nama binomial nomenklatur. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan adalah menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu kalian akan mengamati video, yang kedua kalian mengidentifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah kalian mengumpulkan data, yang keempat kalian mengolah data, yang kelima kalian akan membuat pembuktian atau presentasi, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menampilkan video yang akan Ibu tampilkan di layar. Silakan kalian amati dengan seksama. Kemudian kalian tuliskan hal-hal penting yang ada dalam video tersebut. Silakan mengamati.
Jika selama pembelajaran kalian merasa ada hal-hal penting yang perlu kalian catat, maka silakan catatlah di dalam buku catatan kalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Pemberian nama pada makhluk hidup untuk memudahkan kita dalam mengenal ciri-ciri suatu kelompok makhluk hidup. Untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain, serta untuk menunjukkan tingkatan taksonnya. Banyak makhluk hidup yang memiliki nama lokal. Setiap daerah, bahkan setiap negara, memiliki nama lokal yang berbeda untuk spesies atau jenis makhluk hidup yang sama. Namun dapat juga sebaliknya, yaitu nama lokal yang sama untuk jenis makhluk hidup yang berbeda. Contohnya, dalam Baik anak-anak, karena jaringan yang tidak memungkinkan, maka video ini Ibu akan putar kembali. Silakan kalian mengamatinya lagi. hari ini kita akan mempelajari tentang metode binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Pemberian nama pada makhluk hidup berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengenal ciri-ciri suatu kelompok makhluk hidup, untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain, serta untuk menunjukkan tingkat
makhluk hidup yang memiliki nama lokal. Setiap daerah, bahkan setiap negara memiliki nama lokal yang berbeda untuk spesies atau jenis makhluk hidup yang sama. Namun dapat juga sebaliknya, yaitu nama lokal yang sama untuk jenis makhluk hidup yang berbeda. Contohnya, dalam bahasa Jawa, gedang berarti pisang, sedangkan dalam bahasa Sunda, gedang berarti agar biologiwan di seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan mudah, setiap makhluk hidup harus memiliki nama yang unik yang dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan internasional digunakanlah metode binomial nomenklatur untuk memberi nama setiap makhluk hidup. Dengan metode tersebut, suatu jenis makhluk hidup memiliki nama yang tidak digunakan oleh jenis makhluk hidup lain. Metode binomial atau nama ganda merupakan metode yang sangat penting dalam pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Disebut nama ganda karena pemberian nama jenis makhluk hidup selalu menggunakan dua kata. Aturan pemberian nama suatu jenis makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama suatu spesies terdiri A. Kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan penduduk jenis atau epiteton spesifikum. Kedua, huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama nama penunjuk jenisnya ditulis dengan huruf kecil. Ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Contohnya Babirus. Yang keempat, nama spesies harus ditulis berbeda dari huruf-huruf lainnya. Misalnya, dalam suatu teks hurufnya normal atau tegak, nama spesies harus dicetak italik atau miring. Demikian pula sebaliknya, nama spesies juga dapat ditulis dengan cara diberi garis bawah atau underline pada setiap katanya. Berikut ini adalah contoh penulisan nama spesies yang benar. Lihat secara keseluruhan atau tidak? Bisa. Oke, Bisa, Ibu. baik. Sudah, Ibu. Ya, jadi setelah pengamatan video, kalian akan Ibu bagikan dalam kelompok, kalian akan mengidentifikasi masalah. Jadi masalah-masalahnya itu Ibu sudah buat dalam LKPD, dalam bentuk soal di LKPD. Jadi silakan kalian akan bergabung dalam kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD. Kelompok 1 itu Maria, Yusi, dan Edi, sedangkan kelompok 2 itu adalah Angel, Rani, dan Dini. Silakan kalian akan bergabung di dalam breakout room untuk mengerjakan LKPD tersebut, dan setelah selesai waktunya silakan kalian bergabung kembali ke ruang utama untuk presentasi. Nomor 1, penjawaban. Nomor 1 yang akan terjadi bila tidak ada sistem tata nama binomial nomenklatur adalah kita akan kesulitan mengenali suatu spesies baik hewan maupun tumbuhan secara umum. Sabar.
Masih itu? Silakan lanjut ke nomor Karena 2. karena pasti masing-masing daerah akan memberi nama khusus bagi suatu spesies. Tata nama binomial nomenklatur adalah merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Nah, tidak. Nomor 2 mungkin Maria bisa membacakannya kalau sudah dapat di internet. A. Kemiri. Baca keluar. Bintang 1. Kingdom Plantae. Divisi Magnoliophyta. Ketiga, kelas Magnoliopsida. 4, ordo Malpiglates. 5, famili Euphorbiaceae. 6, genus yang berikut genus Aleurites. Yang berikutnya spesies Aleuritas mulucana. Sudah. Ya, sudah. Sekarang lanjut nomor 3. Sudah. Sekarang lanjut nomor 3. Kamera agak dikasih di Maria juga. Maria juga tampak. Ya. 3. Nama Latin beberapa spesies. Seperti 1, kambing. 2. Capra agragus. Sudah. 2. Kucing. Felis catus. Ibu ketempung contohnya 2 saya, Bu. Ya, sesuai permintaan kan hanya 2. Ya, Ibu. Sekarang buat kesimpulan sudah menjawab nomor 4. Kesimpulan tuh kotong buat habis, Ibu. Tulis juga. Ya, silakan. Baca di kesimpulan. Baca supaya teman tulis. Kesimpulannya yuk. Tata nama. Tata nama binominal. Nomenklatur. Nomenklatur merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional, sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik di dalam ruang kelompok. Selanjutnya silakan kalian bergabung ke ruang utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Terima kasih ya. Ya, Ibu. Silakan bergabung kembali di kelompok utama. Ya, Ibu. Ada ini apa? Berdiskusi. Nomor 1. Ya, Nona Dini, yang sekretarisnya Nona Angel ya. Silakan. Nona Dini. Nomor 1-nya apa? Yang sudah selesai dicari. Yang akan terjadi
bila tidak ada sistem tata nama binomial nomenklatur adalah kita akan kesulitan mengenali suatu spesies baik hewan maupun tumbuhan secara umum. Karena pasti masing-masing daerah akan memberi nama khusus bagi suatu spesies. Tata nama binomial nomenklatur adalah merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Ya. Untuk jawaban nomor 2, silakan Nuna Rani. Yang kedua, Nuna Rani mungkin jawaban. Ya, silakan. kemiri, kingdom plantea divisi Kingdom plantae. Ya. Kingdom plantae divisi Magnoliophytia kelas Magnoliophysidae ordo Malpighiales family Euphorbiacea genus Alearitis spesies Alearitis molucana. B. Kenari Kingdom plantae divisi Magnoliophytia kelas Magnoliophysidae ordo Spinadeleas family Burseraceae genus Canarium spesies Canarium ambineus. C. Sapi Kingdom Animalia Phylum Chordata kelas Mammalia ordo Artiodactyla family Bovidae genus Bos spesies Bostarus. D. Ayam Kingdom Animalia Phylum Chordata kelas Aves ordo Galliformes family Pasinadia genus Gallus spesies Gallus domesticus. Ya. Untuk nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4, Jeremy. Nomor 3, nama Latin beberapa spesies. 1. Kambing, Capra aegragus, kucing Feliscatus. Yang kedua, kucing Feliscatus. Ketiga, padi. Yang keempat, mangga Mangifera indica. 5. Jagung Sea mais. 4. Kesimpulan. Tanaman binomial nomenklatur merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Ya, baik. Ya, terima kasih. Silakan Nona Angel merampung semua jawabannya, kemudian nanti kalian foto jawaban itu dan kirim ke WA pribadi Ibu sebagai bahan untuk penilaian kalian. Waktu untuk diskusi kalian telah selesai dan silakan kalian bergabung ke ruang utama untuk mengikuti presentasi dari kelompok lain dan juga kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian saat ini. Ya, Ibu. Ya, jadi kalian boleh leave sudah ya. Jadi berdiskusi. Nomor 1, ya Nona Dini, yang sekretarisnya Nona Angel ya. Silakan, Nona Dini. Nomor 1-nya apa? Yang sudah selesai dicari. Yang akan terjadi bila tidak ada sistem tata nama binomial nomenklatur adalah
kita akan kesulitan mengenali suatu spesies baik hewan maupun tumbuhan secara umum. Karena pasti masing-masing daerah akan memberi nama khusus bagi suatu spesies. Tata nama binomial nomenklatur adalah merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Ya. Untuk jawaban nomor 2, silakan Nuna Rani. Yang kedua, Nuna Rani mungkin jawaban. Ya, silakan. kemiri, kingdom plantea divisi Kingdom plantae. Ya. Kingdom plantae divisi Magnoliophytia kelas Magnoliophysidae ordo Malpighiales family Euphorbiacea genus Alearitis spesies Alearitis molucana. B. Kenari Kingdom plantae divisi Magnoliophytia kelas Magnoliophysidae ordo Spinadeleas family Burseraceae genus Canarium spesies Canarium ambineus. C. Sapi Kingdom Animalia phylum Chordata kelas Mammalia ordo Artiodactyla family Bovidae genus Bos spesies Bostarus. D. Ayam Kingdom Animalia phylum Chordata kelas Aves ordo Galliformes family Pasinadia genus Gallus spesies Gallus domesticus. Ya. Untuk nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4, Jeremy. Nomor 3, nama Latin beberapa spesies. 1. Kambing, Capra aegragus, kucing Feliscatus. Yang kedua, kucing Feliscatus. Ketiga, padi. Yang keempat, mangga, Mangifera indica. 5, jagung, sea, mais. 4, kesimpulan. Tanaman binomial nomenklatur merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Ya, baik. Ya, terima kasih. Silakan Nona Angel merampung semua jawabannya, kemudian nanti kalian foto jawaban itu dan kirim ke WA pribadi Ibu sebagai penilaian sebagai bahan untuk penilaian kalian. Waktu untuk diskusi kalian telah selesai dan silakan kalian bergabung ke ruang utama untuk mengikuti presentasi dari kelompok lain dan juga kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian saat ini. Ya, Ibu. Ya, jadi kalian boleh list sudah ya. Jadi presentasi. Terima kasih karena kalian sudah waktu untuk diskusi kalian sudah selesai dan sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan. Ibu minta dari kelompok 1, silakan Nona Yosi mempresentasikan jawaban soal nomor 1. Nona Yosi.
Kelompok Ya, 1, Ibu. silakan. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kalian untuk menjawab soal nomor 1. Nomor 1, yang akan terjadi bila tidak ada sistem tata nama binomial nomenklatur adalah kita akan kesulitan mengenali suatu spesies, baik hewan maupun tumbuhan secara umum, karena pasti masing-masing daerah akan memberi nama khusus bagi suatu spesies. Tata nama binomial nomenklatur adalah merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar, berdasar kode internasional, sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Kelompok 2 mungkin ada jawaban yang berbeda? Tidak, Ibu. Sama? Ya, jadi jawabannya tepat sekali ya. Tata nama binomial nomenklatur membantu, mempermudah kita dalam mengenali suatu spesies secara internasional. Karena nama spesies tidak lagi dikenal secara masing-masing daerah atau masing-masing negara, tapi diberikan nama Latin untuk dikenal secara. Nomor 2, kemiri, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Euphorbiceae, genus Aleurites, dan spesies Aleurites moluccana. Ya, yang kedua. Yang kedua, kenari, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Burseraceae, genus Canarium, spesies Canarium ambinense. Yang ketiga. Yang ketiga, sapi, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bostaurus. Yang keempat. Keempat, ayam, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Chalus, spesies Gallus domesticus. Ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Ada jawaban yang berbeda? Sama ya. Rani, nama atau tingkatan takson dari kelompok makhluk hidup sudah dikelompokkan, sudah diklasifikasikan berdasarkan takson-takson yang sudah ada, yang seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Untuk soal nomor 3, nanti Ibu akan cek cara penulisannya ya. Entah itu untuk spesies hewan atau spesies tumbuhan. Untuk kelompok 1, yang dipilih spesies hewan apa? Dan tumbuhan apa? Kambing dengan tumbuhan mangga. Kambing nama latinnya apa? Capra aegragus. Mangga? Mangifera indica. Iya. Untuk kelompok 2, Nona Angel memilih nama latin spesies apa saja? Satu tumbuhan dan satu hewan. Kucing dan tumbuhan jagung. Ya, kucing nama latinnya adalah? Kucing nama latinnya Feliscatus, jagung nama latinnya Siamais. Iya, benar sekali. Nanti Ibu akan periksa cara penulisan kalian di dalam hasil pekerjaan kalian. Jadi setelah selesai ini, kalian akan mengumpulkannya, foto hasil diskusi kalian itu dari kertas, kirim ke WA pribadi Ibu ya. Ya, Ibu. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Silakan kelompok 2, Nona Angel membaca kesimpulan yang telah dibuat untuk menjawab soal nomor 4.
Kesimpulannya, tata nama biomal nomenklatur merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasar kode internasional sehingga suatu spesies dapat dikenali dengan mudah secara internasional. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulannya adalah tata nama binomial nomenklatur mempermudah kita dalam mengenal suatu jenis hewan, terutama di dalam mengenal nama Latin suatu tumbuhan secara internasional. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian yang luar biasa dalam pembelajaran hari ini. Ibu rasa kelompok 1 dan 2 sudah memberikan hasil yang baik dan Ibu akan periksa nilainya. Dalam ruang breakout room juga kalian sudah berdiskusi dengan baik dan semoga hasil yang Ibu lihat juga nantinya akan baik. Karena itu Ibu memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya walaupun di tengah kesulitan kita sering mengalami gangguan jaringan, tapi kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Meskipun ada yang harus leave dari pembelajaran ataupun kadang-kadang Ibu harus leave dari pembelajaran, tapi luar biasa kalian tetap bertahan sampai dengan hari ini. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian mempelajari men-search di Google atau di buku tentang materi kunci determinasi. Itu adalah materi untuk pembelajaran selanjutnya. Hal ini dapat kamu lakukan untuk dijadikan sebagai bekal dalam pertemuan berikutnya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tes evaluasi, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu kirimkan lewat WA di Google Form. Silakan kalian kerjakan, batas waktunya sampai dengan jam 5 sore untuk evaluasinya, untuk mengetahui hasil pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Ya, Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta kesediaan Nona Dini untuk memimpin kita di dalam doa. Nona Dini mungkin tidak mendengar Ibu punya suara. Coba Jeremy. Halo. Ya, Ibu. Ya, silakan pimpin doa penutup. Ya, Ibu. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya itu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau sudah telah menjaga kami dari awal pelajaran hingga dengan akhir. Kini saatnya kami akan mengakhiri pelajaran. Sebelum itu kami minta tuntunan dari Tuhan. Inilah ucapan doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Jeremy yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kiranya apa yang Ibu sampaikan boleh menjadi bekal untuk kalian di hari yang akan datang. Ibu tetap ingatkan kalian untuk menjaga kesehatan kalian, yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari agar kalian dapat terhindar dari wabah virus corona. Demikianlah pembelajaran hari ini dan selamat sore. Sore, Ibu. Sore, Bu. Sore Ibu. Terima kasih Ibu.